Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Video ini merupakan part ketiga dari pembacaan buku Seperti Ini oleh Ajahn Chah, 108 Perumpamaan Dhamma, terjemahan bahasa Thai ke dalam bahasa Inggris oleh Bhikkhu Thanissaro, penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh Upa Sadhamito Freddy Suhendra, sedangkan editor oleh Upa Sasanasena Seng Hansen, penerbit Insight Widyasena Production, Yogyakarta. Cetakan pertama, September 2020, untuk kalangan sendiri. Seperti biasa, kami juga menyelipkan timestamp ataupun penunjuk waktu dari masing-masing perumpamaan Dhamma. Kami menuliskan penunjuk waktu itu di bagian deskripsi di bawah video ini, sehingga Anda dapat mengetahui isi dari video ini terdiri dari perumpamaan apa saja, dan Anda dapat mengklik langsung waktu yang ada di penunjuk waktu tersebut, sehingga Anda dapat langsung masuk ke perumpamaan yang Anda inginkan. Baiklah, kita akan lanjutkan ke perumpamaan berikut ini. Tongkat di sungai. Kita semua yang telah datang ke sini untuk berlatih, berjalanlah di jalur yang benar mengikuti Dhamma dari Buddha. Ikuti sesuai dengan jejak beliau, sesuai dengan kebajikan, konsentrasi, dan kebijaksanaan sehingga latihan Anda benar. Dan saya sangat yakin bahwa hasilnya pasti akan muncul dari dalam diri Anda. Itu seperti memotong tongkat dan melemparkannya ke arus sungai. Jika tongkat tersebut tidak busuk dan tidak tersangkut di bantaran sungai, tongkat itu akan mengapung mengalir bersama arus. Dan Anda dapat yakin bahwa tongkat itu akan mencapai lautan. Satu dari aliran tersebut adalah kebahagiaan, dan aliran lainnya adalah penderitaan. Tongkat ini adalah pikiran Anda. Saat mengalir bersama arus sungai, kebahagiaan akan dialami. Penderitaan juga akan lebih sering dialami. Selama pikiran Anda tidak melekat pada kebahagiaan atau penderitaan, tongkat itu akan mencapai aliran ke Nibbana. Candu pada kari. Seperti anjing, jika Anda memberinya makan nasi putih setiap hari, ia akan gendut seperti babi. Tapi jika suatu hari Anda mulai mencampur nasi tersebut dengan sebagian kari, hanya 1 atau 2 kali makan, kemudian setelah itu, jika Anda memberikan nasi putih itu lagi, ia tidak akan makan. Ia menjadi kecanduan pada kari dalam waktu cepat. Penampakan, suara, aroma, dan rasa adalah hal yang dapat menghancurkan pelatihan kita. Jika kita tidak fokus pada 4 kebutuhan pokok kita, yaitu sandang, papan, pangan, dan obat, agama Buddha tidak akan mungkin bertahan. Memakan kail. Ketika orang terdelusi, mereka berdelusi melihat bahwa rambut di kepala, rambut di tubuh, kuku, gigi, dan kulit adalah hal yang indah. Itu seperti ikan yang menggigit kail. Apakah ikan itu menggigit kail atau umpan? Ia tidak tahu. Ia ingin menggigit umpan, tapi apa yang digigit oleh mulutnya adalah kail. Mengait mulutnya sehingga ikan itu tidak dapat kabur. Tidak peduli seberapa ingin ikan itu untuk kabur, ia tidak bisa. Ia tersangkut. Itu seperti kita. Ketika kita melihat rambut di kepala, rambut di tubuh, kuku, gigi, dan kulit, kita menyukainya. Kita larut dengannya, dan kita sudah tersangkut di kailnya. Ketika kita sadar apa yang terjadi, hal tersebut sudah tersangkut dalam mulut kita. Sangat sulit untuk kabur. Kita tinggal di sana sampai mati. Ini berarti bahwa kail telah tersangkut di mulut kita.
Kita tidak tahu dan menjadi terdelusi. Seperti ikan yang berdelusi dan tidak tahu mana yang umpan dan kail. Jika ia benar-benar tahu mana yang kail, ia tidak akan memakan kail tersebut. Ia hanya akan memakan umpannya. Alasan mengapa kita terjebak di dunia ini karena 5 hal ini. Mereka indah dalam tanda kutip. Mereka luar biasa dalam tanda kutip. Kita menyukai hal ini. Kita terikat dengan ini sampai kita mati. Sebenarnya, tidak ada yang berarti bagi mereka. Itu hanya masalah kail yang tersangkut di mulut ikan. Itu saja. Ambil ini dan renungkan secara seksama. Pohon di biji. Samadhi adalah konsentrasi yang kuat. Jika Anda teguh dalam latihan Anda, itu semacam konsentrasi. Tapi belum memberi Anda buahnya. Masih hanya berupa bunga, tapi dari bunga muncul buah, besar atau kecil. Potensi orang tidak sama. Hal yang terkubur di dalam, kita masih belum bisa lihat. Seperti biji dari buah nangka. Misalkan Anda makan nangka dan mengeluarkan bijinya. Ketika Anda melakukannya, Anda mengangkat seluruh pohon nangka. Akan tetapi, saat ini Anda tidak dapat melihatnya. Anda belum mengetahuinya bahkan jika Anda membelah bijinya. Anda masih belum bisa melihat pohonnya. Ketika Anda tidak melihatnya, Anda merasa bahwa tidak ada pohon di sana. Kenapa? Karena itu belum dicampur dengan sesuatu yang benar. Jika Anda menanam biji nangka di tanah, maka biji itu akan mulai tumbuh. Dedaunan akan muncul. Cabang akan muncul. Mereka akan menjadi besar dan lebih besar. Bunga akan muncul. Buah kecil akan muncul. Buah besar akan muncul. Buah matang akan muncul. Tapi selama biji itu masih sebatas biji, Anda tidak dapat menunjukkan hal-hal di sana. Itulah mengapa orang-orang tidak tertarik pada biji nangka ini. Ketika Anda bermeditasi, Anda mengambil mangga dan Anda mengambil seluruh pohon mangga. Itu seperti mengambil biji nangka tapi tidak melihat pohon di biji tersebut. Apa yang menghalangi? Rasa manis yang menghalangi. Rasa asam yang menghalangi. Kita masih belum mencapai ke pohon nangka di biji nangka itu. Semua yang kita bisa lihat adalah daging yang manis dan itu enak. Semua hal ini menghalangi kita dalam melihat pohon nangka di dalam biji nangka. Itu seperti kita saat latihan. Kita duduk di atas dhamma, kita berbaring di atas dhamma, kita menanamkan kaki kita di dhamma dengan setiap langkah. Tetapi kita tidak tahu bahwa kita menapak jalan dhamma. Berlari dalam lingkaran. Ketika Anda hidup sendiri, Anda bisa menjadi bodoh. Anda masih bisa menderita. Ketika Anda hidup dengan orang yang banyak, Anda juga bisa menjadi bodoh dan menderita. Itu seperti kotoran ayam. Jika Anda menggenggamnya sendiri, itu bau. Jika Anda bersama banyak orang menggenggamnya, itu juga bau. Ada pemikiran yang benar adanya bila hidup dengan banyak orang adalah tidak tenang. Tetapi hidup dengan banyak orang juga dapat menimbulkan banyak manfaat. Saya sendiri telah mendapatkan banyak manfaat dari memiliki banyak siswa. Ketika banyak orang dengan ide dan pengalaman yang banyak berkumpul secara bersamaan, ia harus membangkitkan daya tahan dan kekuatan yang lebih besar untuk bertahan hidup. Saya bisa bertahan hidup. Saya bisa terus merenungkan hal-hal ini. Semuanya bermanfaat. Tumimbal lahir terus berputar. Jadi bagaimana Anda bisa mempertahankan diri untuk mengejar mereka? Jika mereka lewat dengan cepat, dapatkah Anda dapat mengejar mereka? Berdiri saja satu tempat dan siklus ini akan terus berputar di sekitar Anda dengan sendirinya. Ini seperti mainan boneka yang berjalan berputar-putar. Anda tetap di tengah dan Anda akan melihatnya setiap kali ia lewat.
Anda tidak harus berlari setelahnya. Mengangkat mangkuk. Dari mana stres dan penderitaan muncul? Itu seperti mengangkat mangkuk ini dan merasakan mangkuk ini berat. Jika Anda meletakkannya, mangkuk itu tidak berat lagi. Sesaat setelah Anda mengangkatnya kembali, mangkuk itu berat kembali. Jadi dari mana rasa berat itu muncul? Kita merasa berat karena kita mengangkat objek itu. Jadi kita letakkan. Kita letakkan sumber dari rasa berat dan akhirnya menjadi ringan. Betul kan? Ketahuilah penderitaan. Ketahuilah sebab dari penderitaan. Ketahuilah lenyapnya penderitaan. Ketahuilah praktek latihan sebagai jalan untuk melenyapkan penderitaan. Hanya semua itu yang Anda lakukan. Letakkan sebabnya dan penderitaan akan redup. Itulah prakteknya. Ketika kita memulai, kita tidak mengerti apa-apa. Jika kita angkat mangkuk ini dan terasa sangat berat, kenapa mangkuk ini berat? Kita tidak mengerti. Kenapa terasa berat? Karena orang itu memandang rendah kita. Karena orang ini mengkritik kita. Semua hal ini kita tidak tahu apa yang kita genggam di tangan kita sendiri. Tapi jika kita meletakkannya dan tenang, rasanya tidak berat, ya kan? Kita tidak menderita karena kita tidak mengangkat apa-apa. Semuanya ada untuk kita praktekkan. Melihat dengan diri sendiri. Sekarang kita telah datang mengunjungi wihara ini. Anda sudah tidak memiliki pertanyaan seperti apa rupa dan di mana wihara Papong ini berada. Ini karena Anda sudah melihatnya dengan sendiri. Sepanjang Anda belum melihatnya sendiri, Anda akan terus bertanya ke orang lain. Sampai Anda meninggal dan Anda masih belum tahu wihara Papong. Kenapa? Karena semua yang Anda tahu adalah berdasarkan kata orang lain. Apakah Anda mengetahuinya semua? Anda tahu, tapi tidak jelas. Pengetahuan Anda tidak mencapai ke wihara ini. Itulah mengapa masih ada pertanyaan. Inilah mengapa Sang Buddha mengajarkan kita untuk bermeditasi, sehingga kita dapat melihat sesuatu dengan jelas dengan diri kita sendiri. Sepanjang kita hanya percaya pada perkataan orang, Sang Buddha tetap mengatakan bahwa Anda masih bodoh. Berbicara tentang kebutaan. Masalah dari Nibbana, Sang Buddha mendeskripsikannya dengan cara yang kurang jelas, karena tidak ada cara bagaimana mendeskripsikan Nibbana dengan jelas. Itu seperti berbicara kepada orang yang buta total. Coba deskripsikan warna secara jelas. Sesuatu yang berwarna kuning. Pergi dan tanyakan apa yang diketahui oleh orang buta. Semakin Anda coba untuk mendeskripsikannya, semakin sedikit yang ia tahu. Jadi bagaimana cara memecahkan masalah ini? Anda harus fokus pada sebabnya. Kenapa Anda buta? Anda lebih baik berbicara mengenai cara untuk menyembuhkan penyakit di matanya. Saat penglihatannya sudah pulih, Anda tidak perlu mengajarkannya tentang warna merah atau hijau. Ia akan mengetahuinya sendiri. Tugas Anda. Tugas Anda adalah untuk menanam pohon, menyiraminya, dan memberinya pupuk. Itu saja. Apakah pohon itu akan tumbuh cepat atau tumbuh lambat? Itu bukan tugas Anda. Itu adalah tugas dari pohon itu. Anda dapat berdiri mengeluh tentang itu sampai pada hari kematian Anda, tetapi masih pohon itu tidak sampai pada apa yang Anda inginkan. Kemanakah pikiran kita pergi? Mungkin tanah di sini tidak subur, sehingga Anda mencabut pohon itu. Lagi dan lagi. Sampai pada akhirnya mati. Kenapa Anda menginginkan pohon itu tumbuh cepat? Keinginanmu agar pohon itu tumbuh cepat adalah kemelekatan.
Keinginanmu agar pohon itu tumbuh lambat adalah nafsu keinginan. Apakah Anda akan mengikuti nafsu keinginan Anda, atau apakah Anda akan mengikuti Sang Buddha? Pikirkan hal ini setiap hari. Apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda melakukannya? Jika Anda tidak tenang, Anda melakukan itu dengan penuh nafsu keinginan. Jika Anda melepasnya, maka Anda akan mempraktekkan ajaran. Jika Anda merasa malas, Anda akan melakukannya ketika Anda merasakan ketekunan. Tapi sekarang Anda tidak melakukannya ketika Anda merasa malas. Anda hanya akan melakukannya ketika Anda merasa rajin. Itu hanya menjalankan ajaran sesuai dengan nafsu keinginan Anda. Kapan Anda akan mengikuti ajaran dari Sang Buddha? Duduk dengan ular kobra. Selalu kondisikan pikiran sadar dan waspada setiap waktu. Masalahnya adalah bagaimana menjaganya agar tetap sadar. Contohnya, Anda memiliki area dengan luas 3 meter dan Anda sedang duduk di dalamnya. Dan ada ular kobra besar yang berada di sana juga. Apa yang ada di dalam pikiran Anda? Karena Anda mempercayai bahwa ular kobra itu beracun, Anda tidak ingin berbaring dan Anda tidak ingin menjadi lengah. Kenapa? Karena Anda takut dengan ular kobra. Ketika Anda mengerti dengan cara seperti ini, kesadaran Anda akan menjadi lebih jelas. Laba-laba. Ketika kita sadar, kita seperti laba-laba yang sedang membuat jaring. Meregangkan jaring ini di udara dan menggabungkannya pada titik tengah. Diam, tenang, tidak bergerak, sadar. Ketika lalat atau lebah terbang di sekitar dan tersangkut di jaring, laba-laba akan tahu dan bergerak untuk menangkap serangga itu dan menjadikannya makanan. Sesaat setelah menangkap mangsanya, laba-laba itu buru-buru kembali ke titik awalnya. Ia menjadikan dirinya tenang, waspada, dan sadar. Ia tahu ketika sesuatu akan menyentuh jaringnya. Sesaat setelah sesuatu menyentuh jaringnya, ia langsung sadar karena ia hidup dengan penuh kesadaran. Laba-laba ini seperti pikiran kita. Pikiran kita terletak di antara indera kita seperti mata, hidung, telinga, lidah, tubuh, dan pikiran. Begitu halnya dengan orang yang berlatih. Jika kita berhati-hati, waspada, dan terkendali, kita akan mengetahui diri kita. Kita akan tahu pikiran kita, apa yang dilakukannya, dan dengan cara apa. Sebuah jalan di dalam rimba. Melatih pikiran adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jika Anda melatih pikiran seiring dengan waktu, itu seperti membuat jalan menembus rimba. Saat pertama, Anda berjalan di dalam rimba. Namun jika Anda terus berjalan di jalan yang sama setiap harinya, jalan itu akan berubah secara bertahap. Tanah tersebut menjadi lebih keras, semak menjadi semakin turun, dan jalan menjadi lebih mudah untuk dilewati. Jalan untuk dilewati. Ketika Anda datang ke sini, ke Wihara Nong Papong, ada jalan yang berpotongan dengan jalan Anda. Tapi mereka tidak masalah. Anda cukup melewatinya karena Anda tidak menginginkannya. Sama dengan semua nafsu keinginan dalam hidup ini. Kita ingin pikiran ini tetap tenang, tetapi muncul keinginan yang mengganggu lagi. Jika kita mengerti itu hanya jalan yang dilewati, kita akan melewatinya tanpa memberikan perhatian kepadanya. Itulah artinya memotong keinginan sampai berlalu. Misalnya, ketika pikiran tenang, apa yang ia ketahui? Apa yang akan ia lihat? Potong pemikiran itu.
mereka hanya mengacaukan jalan Anda. Tahu satu, tahu semuanya. Penglihatan, suara, aroma, rasa, dan semuanya ketika Anda tahu satu, Anda akan mengetahui semuanya. Mereka semua memiliki karakteristik yang sama. Itu seperti mengenali karakteristik yang dimiliki oleh ayam. Semua yang harus Anda lakukan adalah mengenali karakteristik dari seekor ayam. Kemudian ketika Anda pergi ke provinsi lain dan menemukan hewan lain seperti ini, Anda akan segera tahu bahwa ini adalah ayam. Anda tidak harus menghafal bahwa itu bukanlah seekor bebek. Mereka adalah ayam. Anda yakin mengenai hal ini. Ketika Anda sedang duduk bermeditasi dan suatu suara datang, bukan suara itu mengganggu Anda. Ketika kesadaran muncul, Anda mengganggu suara itu. Di sanalah Anda harus menyelesaikan masalah. Kebencian kemudian akan muncul. Anda berangsur menilai dan menghakimi hal tersebut. Kapanpun Anda merasa terganggu, cukup hentikan masalahnya di sana. Tugas Anda saat melatih konsentrasi tidak membutuhkan banyak reaksi dari Anda. Pertahankan konsentrasi. Ketahui nafas yang masuk dan keluar. Ketika Anda khawatir kepada sesuatu, fokus pada pernafasan lagi. Ketika Anda menjadi bingung pada pernafasan, tidak mengetahui apakah nafas masuk atau keluar, bangun lagi kesadaran dalam diri Anda. Dua hal berbeda. Jika Anda duduk di suatu tempat dan terdapat suara yang membuat Anda kecewa, pergi dari tempat itu dan cari tempat lain yang lebih tenang. Tapi jika ada suara di tempat itu Anda menjadi kecewa lagi, itu karena pengetahuan Anda berasal dari persepsi. Anda tidak tahu kebenaran. Kebenaran bahwa Anda hidup bersama dengan suara dan suara hidup bersama dengan Anda. Tidak ada masalah, karena kalian adalah dua hal yang berbeda. Sebagai contoh, jika Anda mengangkat objek ini terasa berat. Jika Anda meletakkannya, objek ini tidak berat. Apa itu berat? Karena Anda mengangkatnya. Kenapa ini ringan ketika Anda letakkan? Karena Anda tidak mengangkatnya. Mengangkat sederhananya adalah berpikir bahwa suara ini mengganggu Anda. Jika Anda berpikir seperti itu, Anda akan kecewa. Misalkan objek ini beratnya 1 kilogram, jika Anda biarkan objek ini akan tetap 1 kilogram. Itu seperti suara. Jika Anda membiarkannya sendiri, ia tidak akan mengganggu Anda karena Anda tidak menggenggamnya. Terbunuh oleh pikiran. Pikiran adalah sesuatu yang sangat penting. Ia dapat membunuh Anda atau membuat Anda keluar dari bahaya. Kita dapat melihat ini pada hewan liar yang kita pelihara. Ayam hutan sebagai contohnya, takut pada manusia. Jika Anda menerkam satu dan memegangnya, ia akan mati. Apa yang membunuhnya? Rasa takut dalam pikirannya yang membuat ia mati. Jika ia takut, ia menjadi sangat takut sampai mati. Itu seperti manusia. Ketika kita bersedih, air mata akan mengalir. Ketika kita menjadi sangat bahagia, air mata juga akan mengalir karena pikiran tidak tinggal pada kondisi yang tepat. Menyembunyikan pikiran. Ketika seorang bayi lahir, kita tidak melihat kama baik ataupun kama buruk, hanya ada tubuh. Bayi itu lahir telanjang. Ini menunjukkan bahwa hal dalam hidup ini tidak dapat digenggam oleh tangan kita untuk dibawa pada kelahiran selanjutnya. Inilah mengapa ketika seorang bayi lahir, ia tidak membawa apapun di tangannya.
Tapi ada hal yang datang. Mereka hanya datang di tempat lain. Mereka muncul di dalam pikiran. Saya akan memberikan contoh. Seperti biji mangga atau biji lengkeng. Sepanjang itu masih sebatas biji, Anda dapat memeriksa secara seksama dan tidak melihat ada pohon di sana, tidak ada bunga di sana, karena mereka sangat halus. Tapi ada sesuatu di sana. Meskipun manusia lahir di dunia ini tanpa ada apa-apa yang digenggam tangannya atau yang dipikul oleh bahunya, hal ini akan muncul secara alami saat lebih matang. Mereka memang sudah ada di sana. Seperti biji mangga, batang, daun, dan cabang sudah ada di dalam biji tersebut. Jika kita tanam di dalam tanah, itu akan berubah menjadi batang, daun, dan bunga dengan sendirinya. Inilah mengapa Sang Buddha mengatakan bahwa karma yang membedakan satu manusia dengan lainnya sehingga mereka berbeda. Kekuatan dan harmoni. Kebajikan adalah kekuatan. Kesadaran adalah kekuatan. Kebijaksanaan adalah kekuatan. Ketika mereka mengumpulkan kekuatan mereka dan bekerja sama menjadi kesatuan yang sama, ini disebut Magga Samagi, jalan dalam keharmonisan. Setelah harmoni ini muncul, saat itulah Anda tercerahkan oleh Dhamma. Itu seperti kita semua di sini. Ketika kita dalam harmoni, kita dapat berada dalam kondisi tenang. Seperti murid atau guru, jika guru dalam kondisi harmoni, dan jika murid dalam kondisi harmoni, seluruh sekolah akan tenang. Ketika murid tidak dalam harmoni, dan guru tidak dalam harmoni, murid akan berlari ke segala arah, tidak ada kedamaian. Guru dan murid harus saling bekerja sama. Guru mengikuti perannya sebagai pengajar, murid mengikuti perannya sebagai pelajar. Setiap orang melakukan perannya masing-masing, tidak akan ada masalah yang muncul. Hal yang sama juga berlaku terhadap konsentrasi. Ketika ada kebajikan, kesadaran, kebijaksanaan, dan semua jenis kebajikan muncul pada saat yang bersamaan. Saat itulah mereka akan menunjang satu sama lain dalam harmoni. Untuk membawa hal ini lebih dekat, ke dalam tubuh ketika unsur bumi, air, api, dan angin berada dalam kondisi harmoni, tubuh ini diselimuti dengan kesehatan karena ada harmoni yang terjadi di dalamnya. Tapi jika tubuh tidak dalam kondisi harmoni, ketika terlalu banyak unsur api, terlalu banyak unsur bumi, dan tidak cukup unsur angin, tubuh ini akan sakit dan tidak nyaman. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang